Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi dengan NPM 2140402128 dari lokal C2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai eksternalitas. Apa yang dimaksud dengan eksternalitas? Eksternalitas atau externality adalah biaya atau manfaat dari kegiatan ekonomi yang dialami oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan aktivitas tersebut. Biaya atau manfaat eksternal tidak tercermin dalam biaya akhir atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. Para ekonomi umumnya memandang eksternalitas sebagai penyebab pasar yang tidak efisien atau kegagalan pasar. Kemudian ada jenis-jenis eksternalitas, yaitu positif dan negatif. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat, meskipun memberikan manfaat. Namun eksternalitas semacam ini juga menciptakan efisiensi pasar. Kemudian yang negatif, eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi atau konsumsi atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Kemudian ada contoh jenis eksternalitas positif. Yang pertama ada riset dan pengembangan, penelitian semikonduktor. Misalnya, tidak hanya bermanfaat bagi produsen semikonduktor, tetapi juga bagi industri telekomunikasi modern, stereo, dan perangkat komputer. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan jalan dan jaringan transportasi lainnya bermanfaat bagi mobilitas barang dan orang. Tidak hanya itu, agen real estate juga mendapatkan keuntungan. Harga real estate naik karena pembangunan membuat aksesibilitas yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada pendidikan, dana, dan pelatihan. Perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Dengan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik, pekerja dapat gaji yang lebih tinggi dan perusahaan juga dapat meningkatkan produktivitasnya. Kemudian ada contoh jenis eksternalitas negatif. Yang pertama ada polusi udara. Akibat asap kendaraan bermotor atau pabrik yang menggunakan bahan bakar fosil, serta rokok yang berbahaya bagi perokok juga kesehatan orang yang di sekitar perokok atau perokok pasif. Yang kedua ada polusi air. Akibat tumpahan minyak kapal tanker, polusi semacam ini dapat menghancurkan ekosistem di laut dan mempengaruhi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Yang ketiga ada polusi suara. Akibat kebisingan pesawat, masyarakat yang tinggal di dekat bandara besar. Kemudian ada solusi eksternalitas. Yang pertama ada penegakan hak properti. Pendefinisian hak properti secara ketat dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang terkait. Yang kedua ada pajak. Pemerintah dapat menegakkan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas, terutama yang merugikan seperti polusi dan limbah. Pemerintah menegakkan sanksi pajak yang tinggi bagi produsen yang membuang limbah yang berbahaya. Kemudian yang ketiga ada peraturan. Pemerintah membatasi eksternalitas melalui peraturan. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah. Regulasi dianggap sebagai solusi yang paling umum. Yang keempat ada subsidi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif seperti subsidi pendidikan. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.